Ya, secara rasional itu bisa diterima oleh seluruh pendengarnya atau yang menerima, saya seperti itu ya. Lalu yang irasional itu ada unsur penyesatan, ya, penyesatan kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Logika runtut ya, terstruktur. Kalau bahasa kerennya di pendidikan sekarang kan computational thinking. Jadi ada strukturnya. Oh, semisal ini saya sedang duduk di kursi. Saya kalau mau berdiri, berarti logika saya adalah sebelum saya berdiri saya harus mundurkan kursi dulu. Irasional dasarnya itu ngapain dulu nih gitu. Kok tiba-tiba mau keluar dari sini loncat dulu. Nah, ini kan banyak ada beberapa step yang terlewat gitu. Kuncinya untuk ya setiap orang bisa bertindak yang benar, berpikir yang benar dan baik, lalu membawa orang-orang di sekitar kita itu ya mencari jalan kebenarannya itu. Supaya kebiasa menyelesaikan masalah itu runtut. Enggak, ketika ada masalah kan kadang emosional anak atau siapapun itu meluap. Tetapi kalau kita mau menarik mundur dulu, kenapa kok ada permasalahan seperti ini? Terus disebabkan oleh apa? Terus aku bisa bagaimana? Itu nanti lama-lama akan membuat kebiasa problem solvingnya itu baik gitu loh. Jadi nanti efek kedepannya emosionalnya juga jadi stabil. Terus kemudian dia juga bisa melihat dari banyak sudut pandang. Terus tidak hanya fix mindset, tapi nanti dia akan growth mindset. Mindsetnya tetap akan ke depan, karena dia merefleksikan dulu. Kenapa kok aku bisa dapat masalah ini? Terus aku harus ngapain setelah ini? Kalau aku setelah ini ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Dampaknya menyesatkan orang lain, merugikan orang lain, maupun merugikan dirinya sendiri, dan juga ya dalam arti ya bisa merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Saya mau sukses, wah saya tak ke dukun terus menerus tanpa berbuat atau mewujudkan cita-citanya itu. Dari sisi emosional nanti juga tidak akan stabil, karena ketika kita bersinggungan dengan teman, pasti di kerja kelompok atau di apapun itu adalah gesekan sedikit dengan teman. Kalau kita nggak rasionalnya tidak berjalan dengan baik atau lebih ke irasionalnya, kita akan bentrok dengan siapapun itu, cenderung menyalahkan keadaan. Nah, kalau saya banyak membaca, kemudian belajar dari orang lain atau mempelajari perilaku orang lain, belajar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terkesan klise, tapi ini ternyata it works. Orang yang sering membaca itu akan membaca, dalam artian kan dia nambah pengetahuan ya. Dengan kita membaca kita mendapatkan hal baru. Dari situ orang itu kebiasaan untuk berpikir dulu gitu loh. Oh, kalau ada seperti ini berarti gini ya. Oh, ternyata keadaan ini tuh dilatar belakangi ini ya. Kalau kita sering membaca, itu kita akan bisa berlogika dulu. Langkah awalnya adalah membaca. Terus kemudian adalah berefleksi dengan sesimpel hari ini tadi aku ngapain aja ya. Oh, ternyata aku ada salah ngambil keputusan nih di sini, atau aku ada salah langkah nih di sini. Oh, berarti besok lagi aku harus gini dulu ya, baru gini gitu. Ini sangat bagus bagi mahasiswa untuk memahami, mendalami pemikiran orang lain, sehingga bisa membedakan itu pola pikir rasional atau pola pikir irasional.
Kedua, banyak-banyaklah membaca. Ya, banyaklah membaca. Pokoknya menambah wawasan itu sangat membantu untuk berpikir secara rasional. Harus memahami satu sama lain. Kita nggak bisa menyamaratakan manusia. Kadang kita sebel sama si A, B, C, tapi kita nggak tahu nih di kondisinya sebenarnya temanmu ini sedang mengalami apa gitu. Karena berpikir rasional itu dilatih, nggak yang sekali instan, oh kamu bisa berpikir dengan dasar dan sebagainya itu. Kalau saya secara pribadi mengalami perubahan pesat itu ketika saya mulai membaca apapun itu, bacaan tidak harus selalu berat, novel komik pun juga, oh ternyata itu ada ya, muncul fantasi yang oh nek keadaannya seperti ini tuh ternyata gini loh gitu. Kenapa hal itu irasional atau rasional itu sebenarnya cukup mudah. Irasional atau sesuatu yang mustahil atau hal yang dilakukan itu kita cukup ngomong bebas saja. Jadi kemungkinan besar itu hal itu akan sulit akan dilaksanakan. Sedangkan rasional itu suatu hal yang dilaksanakan tanpa bisa mengganggu hal lain. Bisa seperti kita bisa melakukan suatu hal riset agar hal rasional itu cukup bisa membantu dan tidak mengganggu hal yang lain. Jadi rasional di sini menurut saya itu suatu hal yang mudah untuk secara langsung dilakukan. Mudah di sini artinya memang benar-benar solusi itu nyata, bisa langsung dipraktekkan. Dan misal yang irasional yaitu solusi yang juga mudah, akan tetapi kita bingung untuk mempraktekkan atau melakukannya. Karena itu mungkin hasil dari pendapat kita sendiri tanpa didasari suatu hal atau suatu yang adalah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Berpikir rasional adalah cara berpikir yang logis, terstruktur, dan berdasarkan fakta atau bukti. Sedangkan berpikir irasional cenderung dilakukan tanpa dasar yang jelas dan lebih dipengaruhi oleh emosi. Pola pikir rasional penting karena membantu seseorang menyelesaikan masalah dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, mengendalikan emosi, serta mengembangkan diri secara positif. Sebaliknya, pola pikir irasional dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, ketidakstabilan emosi, sikap menyalahkan orang lain, dan menghambat perkembangan diri. Meskipun emosi merupakan bagian alami dari manusia, penggunaannya perlu diseimbangkan dengan logika agar tidak mengganggu proses berpikir yang objektif. Oleh karena itu, kemampuan berpikir rasional perlu dilatih melalui kebiasaan membaca, refleksi diri, mencari informasi yang valid, belajar dari berbagai sudut pandang, serta mengembangkan empati dalam berinteraksi dengan orang lain.